Jadi karena direkomendasikan oleh guru BK, makanya Pipi daftar pilihan pertamanya gizi dan pilihan kedua ilmu komunikasi. Tapi jadi harapannya setelah lulus dari Ilpol ini nanti Pipi bisa kerja, dapatin pekerjaan di instansi pemerintah, bahkan mudah-mudahan bisa di DPR. Amin. Amin. Ini jadi saksi bisu kita ya di podcast. Halo Depolers, kembali lagi di podcast Departemen Ilmu Politik Universitas Andalas. Kali ini kita akan podcast bareng narasumber kita yang cantik jelita. Nah, sebelum itu aku mau perkenalan diri juga kali ya. Halo, perkenalkan nama aku Lauren Hareva dari Ilmu Politik UNAN Angkatan 2021. Nah, sekarang kita juga mau kenalan juga sama narasumber kita yang cantik ini. Boleh kenalan dulu? Oke, makasih Kak. Halo semuanya, kenalin nama aku Vivi Desrianti Putri dari Ilmu Politik 2023. Nah, Vivi, terima kasih atas kehadirannya di podcast Politik UNAN. Sama-sama Kak. Hari ini kita mau bahas terkait ini loh, motivasi Vivi memilih jurusan ilmu politik. Karena kan Vivi ini bisa dibilang dalam tanda kutip itu masih mahasiswa baru, masih fresh banget nih jadi mahasiswa gitu. Karena aku kemarin kan baru jadi mahasiswa baru, tapi kok tiba-tiba udah punya 2 adik tingkat juga gitu kan. Nah, kita penasaran sama Vivi sendiri, apa sih motivasi Vivi yang ingin memilih jurusan ilmu politik UNAN gitu loh. Apakah emang dari diri sendiri, ikut teman, atau mungkin karena isu-isu politik di negara ini gitu? Oke, makasih Kak atas pertanyaannya. Sebenarnya Vivi nggak pernah terpikir sedikit pun bisa ada di Departemen Ilmu Politik saat sekarang ini. Karena di SMA dulu jurusan Vivi itu MIPA. Oh, MIPA, Jadi Saintek gitu kan. Jadi emang nggak ada terpikir sedikit pun. Dan pas mau daftar SNBP, kebetulan Vivi lulus siswa eligible. Keren. Jadi Vivi mendaftar hukum dan ilmu komunikasi. Tapi guru BK nyuruh Vivi untuk daftar salah satu jurusan di Saintek. Jadi karena direkomendasikan oleh guru BK, makanya Vivi daftar pilihan pertamanya gizi dan pilihan kedua ilmu komunikasi. Tapi nggak lulus di jalur SNBP. Yeah. Kenapa Vivi nggak milih Saintek di awalnya? Karena dari SMA Vivi nggak suka pelajaran Saintek, lebih suka kayak hafalan yang sifatnya nalar, lebih suka kayak gitu, nggak suka yang lebih ke arah sosial berarti ya? Nggak suka hitung-hitungan. Jadi pas SNBT Vivi ambil pilihan pertama itu ilmu komunikasi lagi. Dan pilihan kedua yaitu ilmu politik. Kenapa ilmu politik? Karena Vivi ngerasa Vivi punya bakat di sana dan ilmu politik ini bisa menjadi wadah bagi Vivi untuk mengembangkan bakat atau minat Vivi, yaitu dalam bidang public speaking misalnya dan dalam bidang bersosialisasi dan lain sebagainya Kak. Nah, berarti kalau dari Vivi sendiri nge-highlight ilmu politik tuh sesungguhnya sukanya itu bagian yang mana sih gitu? Apakah ada faktor lain dari luar atau apa mungkin yang bisa Vivi highlight yang selain misalnya suka public speaking atau mungkin Vivi ingin tertarik untuk membuat tulisan atau sebagainya gitu? Oh, oke Kak. Jadi sebenarnya Vivi nggak hobi nulis sih Kak. Kalau belajar pun Vivi lebih hobi kayak nonton di YouTube materi-materi dari pembicara kayak gitu dan nggak hobi baca juga. Tapi kenapa Vivi suka di ilmu politik ini? Karena di sini kita bahas tentang negara, pemerintahan. Pokoknya tentang bagaimana sih sistem pemerintahan, dan Vivi suka bahas-bahas tentang itu Kak. Gitu, tentang pemerintah. Oke, nah ketika Vivi ini udah masuk ke dalam ilmu politik, menurut Vivi ini apakah sudah sebuah keputusan yang tepat, pilihan yang tepat, atau mungkin ada sedikit rasa penyesalan gitu atau bagaimana? Atau sesungguhnya Vivi merasakan enak juga nih di ilmu politik, nggak sesuai dengan apa yang Vivi pikirkan gitu? Oke, awalnya sedikit takut karena itu nggak jurusan yang benar-benar Vivi inginkan gitu kan. Yeah. Tapi setelah masuk ke ilmu politik, belajar udah sebulan lebih lah belajar di ilmu politik. Ternyata di Ilpol itu seru banget. Seru banget ya. Dosennya seru-seru, teman-temannya seru-seru. Jadi kayak nggak nyesel dikit pun bisa gabung di ilmu politik. Oke. Sangat berkesan sih. Sangat berkesan ya berarti ya. Semoga kesannya ini sampai lulus nanti tetap sama ya motivasinya.
Nah, selanjutnya nih Vivi, kalau misalnya nih Vivi nih udah lulus nih dari jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas, kira-kira Vivi punya tujuan sendiri kah, impian atau cita-cita setelah lulus nanti gitu? Biasa kan soalnya saat maba-maba inilah banyak tuh ambisi-ambisinya nggak sih untuk melihat masa depan gitu. Betul banget sih Kak. Apa? Jadi harapannya setelah lulus dari Ilpol ini nanti Vivi bisa kerja, dapatin pekerjaan di instansi pemerintah, bahkan mudah-mudahan bisa di DPR. Amin. Amin. Ini jadi saksi bisu kita ya di podcast. Jadi bisa jadi orang sukses, banggain kedua orang tua pastinya. Amin. Oke. Nah Vivi, kan nih dengar-dengar Vivi ini kan duta pariwisata ya. Duta pariwisata apa sih Vivi? Duta Pariwisata atau biasa disebut Udauni Kabupaten Darmasraya. Darmasraya ya. Darmasraya. Nah Vivi, aku mau nanya nih, Vivi ini kan sebagai duta, berarti sebagai orang yang bisa tampil di publik gitu lah ya. Nah menurut Vivi, sebagai background mahasiswi Ilmu Politik UNAN, bagaimana sih Vivi menjadikan Udauni ini sebagai sarana untuk bisa ngajak Depolers di rumah untuk ikut merasakan gimana sih ilmu politik UNAN itu, atau mungkin bisa bergabung, atau mungkin tentang ilmu politik yang ada saat ini gitu, tentang isu atau sebagainya. Oke, gimana caranya sebagai seorang duta ya Kak? Iya. Gimana ya? Menurut Vivi, ada ngajak teman atau mungkin ikut turut dalam isu-isu dan sebagainya gitu. Oke, kalau jadi duta pariwisata atau daun ini kan kita membahasnya tentang pariwisata, juga kenalin pariwisata ke orang banyak ya Kak. Benar. Jadi kalau peran Vivi sebagai seorang duta di ilmu politik nih, mungkin Vivi nanti bisa ngajak teman-teman yang ada di sekitar Vivi atau adik-adik kelas yang belum masuk perguruan tinggi, masih bingung nih mau daftar di jurusan apa, bisa Vivi ajak daftar di ilmu politik. Soalnya ilmu politik tuh asik banget. Oke. Nah Vivi, untuk hal yang terakhir nih, kita mau sampein lagi, aku mau minta Vivi untuk sampein di Depolers yang ada untuk terkait pesan dan kesan gitu, supaya Depolers ini lagi dan lagi mau ikut berkecimpung di perilmu politikan gitu. Oke Kak, mungkin kalau untuk kesan, Vivi sangat merasa senang bisa bergabung di Departemen Ilmu Politik karena orang-orang di Departemen Ilmu Politik ini baik-baik banget dan juga asik banget orangnya, public speakingnya bagus semua, contohnya kakak nih. Dan juga dapetin ilmu yang tentunya bermanfaat bagi Vivi sendiri. Untuk pesannya, semoga teman-teman semua di ilmu politik ini semakin solid dan teman-teman di rumah yang nonton juga bisa gabung nantinya di ilmu politik tentunya. Oke. Boleh nggak satu lagi closing statement dari aku, mau nanyain ke Vivi, kira-kira selama ini punya kendala nggak, sebagai mahasiswa baru punya kendala tersendiri nggak di dalam masuk dalam ilmu politik UNAN itu, dan jika misalnya ada kendala, solusi apa yang Vivi berikan sehingga masalah itu bisa teratasi gitu? Oke, kalau sejauh ini kan mungkin masih maba ya Kak, belum ada sih nemuin kendala. Belum ada ya? Belum ada yang merasa kendala atau dan sebagainya. Kalau misalnya kayak dalam tugas gitu mungkin ada merasa kebingungan atau gimana tuh? Kalau dalam tugas pastinya ada sedikit kebingungan di awal-awal kan Kak. Jadi cara Vivi tuh tanya ke kating. Oh, tanya kating. Berarti ada juga ya membangun komunikasi dengan kating-kating. Gimana nih kating-kating di ilmu politik? Kating-katingnya baik banget dong. Serius. Dan pas respon pasti ya. Pas respon ya. Mungkin itu aja podcast kita hari ini. Terima kasih ya Vivi sudah bergabung di podcast Politik UNAN. Jangan lupa untuk promosiin ke orang-orang. Mungkin Vivi lagi ada acara pariwisata atau apa. Jangan lupa ya subscribe atau follow podcast Politik UNAN. Oke, siap Kak. Mungkin sekian dari kami berdua. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman yang ada di rumah, para Depolers. Dan jangan lupa komen untuk memberikan saran dan masukan untuk ide-ide menarik di podcast selanjutnya. See you!